Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Siti Halimah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 1 tahun 2025 di Universitas Bengkulu dengan NIM A1 FP250161. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran kimia hijau di kelas 10 pada tanggal 23 Juli tahun 2025. Video ini saya buat sebagai lampiran dari uji kinerja dalam jabatan tahun 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kimia hari ini, alangkah baiknya kita cek kerapian kalian, sama kalau ada sampah di laci silakan dibuang ke tempatnya terlebih dahulu. Ayo dilihat di lacinya ada sampah apa enggak, nak? Oke, agar pembelajaran kimia hari ini menjadi berkah, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kelas, sebelum belajar pada hari ini akan berdoa. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya, nak. Siapa yang tidak masuk? Oh, nihil ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sama menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berdiri padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Pembelajaran kita hari ini tentang apa, nak? Kimia. Di sini ada aturan proses pembelajaran. Yang pertama, siswa hadir di kelas tepat pada waktunya. Tadi ada yang telat atau tidak? Ya. Yang kedua, siswa harus berpakaian seragam sesuai ketentuan pakaian di sekolah. Yang ketiga, siswa hanya diperbolehkan menggunakan handphone untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian buka handphonenya terlebih dahulu. Oke, silahkan kerjakan soal pretest yang Ibu kirimkan di grup atau bisa kalian scan di depan. Yang di grup mana? Udah? Bisa kita mulai ya? Belum masuk? Yang tidak masuk bisa kita scan di laptop ya, barcode-nya ya. Ya, apa itu salah satu prinsip kimia hijau itu apa? Kan ada 12 tuh, apa aja?
Salah satu dampak dari kimia hijau itu apa aja? Oke, udah selesai belum? Sudah ya, Nak? Bisa kalian lihat? Yang mendapatkan skor tertinggi di situ siapa, Nak? Davis. Selanjutnya siapa lagi? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, biar kita lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk, silahkan kalian lihat. Tuh, ice breaking, sebutkan warna. Nih, aturannya sangat sederhana ya. Sebutkan warna, jangan tulisannya. Contoh, apa contohnya? Ya, contohnya hitam, dibacanya coklat. Oke, bisa kita mulai? Oke. Apa ini? Oke. Kita masuk ke level sedang. Oke. Dibacakan secara serentak ya. Kuning, hijau, merah, ungu, biru, merah, hitam, Apa? biru, hitam, merah. Ya, kita ulangi lagi, Nak. Gimana, Nak? Kuning, hijau, merah, Ungu, biru, merah, hitam, abu-abu, biru, hitam. Ya. Oke. Biar lebih fokus ya. Oke, selanjutnya di sini ada apresepsi. Coba kalian lihat, Nak. Ini gambar apa? Ya, ledakan pabrik kimia di Cilegon. Kalau kalian perhatikan, kira-kira kalau ini meledak, yang terjadi apa? Ada apanya? Ada apanya? Asap. Kira-kira asap ini akan berdampak tidak bagi lingkungan? Ya, karena apa? Karena adanya asap yang kotor. Kira-kira kalau zat kimia ini meledak akan berdampak tidak bagi manusia? Berdampak ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis pentingnya kimia hijau dalam pelestarian lingkungan. Yang kedua, membuat solusi terkait masalah lingkungan di sekitar dengan penerapan kimia hijau di kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaatnya untuk kalian bisa merumuskan masalah dan kalian akan menemukan solusi. Ya. Selanjutnya, di sini Ibu ada video pembelajaran. Oke, sebelumnya silahkan kalian amati ya, Nak ya. Selain pembitangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Ini tentang sampah plastik ya. Gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul karena gara-gara kita juga sama plastik ini jadi di tanah, di sungai, dan sampai bikin penuh
semua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebenarnya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah plastiknya, bayangin aja nih, tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi. Oke, kita sudah menyaksikan videonya, Nak ya. Dari video tersebut yang bisa kalian simpulkan apa, Nak? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Sampah di mana? Ya, terus kalau membuang sampah tidak di tempatnya, seandainya kita membuang sampah di sungai, apa yang terjadi? Banjir. Ya. Oke, Nak, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar apa? Ini kan salah satu contoh dari kimia hijau yang tidak diterapkan oleh manusia. Yang pertama ada apa, Nak? Ya, limbah karena membuang sampah ya, atau pembuangan ya dari pabrik. Selanjutnya sampahnya jadi terus terjadinya ledakan. Apa tadi, ledakan apa? Pabrik di Cilegon yang asapnya kotor. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang bisa dipertanyakan? Ayo, Andra. Bu, apa saja 12 prinsip dari kimia hijau? Ya, dalam kimia hijau itu ada 12 prinsip. Nah, 12 prinsip ini akan kalian bahas di dalam LKPD yang akan ibu bagikan. Nah, nanti di situ kalian bisa merumuskan masalah dan menemukan solusi. Ya, sekarang silahkan duduk di tempat kelompoknya masing-masing ya. Di sini ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, LKPD yang ibu bagikan ini akan kalian kerjakan ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan kalian buka, Nak. Di situ kan ada rumusan masalah dan kalian harus menemukan solusinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada ibu dengan mengangkat tangan ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Bisa menggunakan HP untuk mencari di internet ya. Ya, perkaratan atau korosi. Apa? Ya, di antara itu yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau itu apa? Apa? Ya, kamu tulis. Satu aja dong. Ya. Terus yang ini? Ya, tindakannya atau solusinya gimana? Tindakan yang solusinya. Ya. Kira-kira dampaknya dalam prinsip kimia hijau itu apa aja? Apa dampaknya?
dapat merusak lingkungan. Ya, apa nak? Dapat merusak lingkungan. Terus pencemaran polusi udara. Apa lagi? Apa, Del? Ini solusinya apa? Yang ini. Ya. Udah. Masih ada lagi. Apa lagi? Mengurangi bahan anorganik. Ini solusinya bisa pakai 3R ya, Bu? Ya, bisa. Kan bisa ya. Kalian tulis di situ solusinya itu. Ya. Ya. Ini yang tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau. Tindakan dari permasalahan yang ini gimana? salah satu aja. Ya, salah satu. Ambil salah satu aja. Ini lebih dari 2 nggak? Nggak apa-apa. Berapa lembar sih? Kayaknya 5 lembar. Gimana, Nah? Udah selesai KPD-nya? Oke, sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Oke, sebelumnya biar kita lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, coba kalian tegak terlebih dahulu. Menghadap ke depan semua. Oke, ice breakingnya tulis angka menggunakan kepala kalian. Ya. Tuliskan angka menggunakan kepala kalian. Angka 1, gimana? Ya, 2, 3, 8, 7. Kalau 6 gimana? 6, 10. Oke, kita ulangi lagi biar lebih semangat. Angka 7, 8, ya, 9, 6, 11. Oke. Oke, sekarang kita presentasikan hasil LKPD kalian.
Pertama dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompok Jihan. Silakan perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian kimia hijau. Reaksi fotosintesis yang membantu kehidupan bumi. Reaksi kimia juga terjadi dalam tubuh saat mencerna makanan dan itu sangat berguna. Namun ada juga zat dan reaksi kimia yang bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar, seperti asam kuat, gas beracun, atau limbah industri yang mencemari lingkungan. Sebutkan kegiatan sehari-hari minimal 3 yang Anda lakukan yang dapat menimbulkan reaksi kimia yang menghasilkan zat berbahaya bagi lingkungan atau lingkungan yang mengancam kelestarian alam. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. 2. Pembuangan limbah industri. 3. Pengguna plastik sekali pakai. 4. Pengguna pestisida. 5. Pencemaran udara industri. Sekian presentasi untuk kami. Adakah penjelasannya? Berikutnya, kami dari perwakilan kelompok 3. Sebutkan 2 contoh kegiatan yang dapat menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Kegiatan yang dapat menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya bagi lingkungan adalah pembakaran sampah plastik. Ketika plastik dibakar, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas beracun seperti dioksida dan karbon monoksida. Gas ini mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia serta hewan. Pembuangan limbah industri ke sungai. Limbah yang mengandung bahan kimia seperti asam, basa, atau logam berat dapat bereaksi dengan air dan membunuh organisme di dalamnya, serta mencemari sumber air bersih. Oke, jadi tadi ada 2 ya? Ya, Bu. Ada 2 yang mengakibatkan apa tadi? Menyebabkan bahaya bagi Bahaya bagi lingkungan. Yang pertama membuang sampah plastik. Terus apa lagi, Tisa? pembuangan limbah industri ke sungai. Pembuangan limbah industri ke sungai yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Ikan yang ada di sungai tersebut bisa mati. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 3. Setelah kalian mempelajari materi kimia hijau, silahkan kalian kerjakan soal tersebut. Oke, silahkan dikerjakan. Apa? Efisiensi energi. Ya. Oke, sudah dikerjakan? Oke, selanjutnya. Di sini Ibu punya lembar refleksi. Silahkan kalian isi terlebih dahulu.
dijawab sesuai pertanyaan yang di situ ya atau tidak. Mengetahui pernyataan soal pembelajaran berlangsung dan berjalan jadi menuju iya iya atau tidak iya. Tetapi depannya mengetahui apa yang dimaksud setelah pembelajaran berarti kan iya gitu. Ini pembelajarannya gitu. Kadang kalian Coba nak lihat nak. pertanyaan belum terjawab yang belum ditanyakan tapi belum terjawab. Tidak ada berarti tidak. Ini kan itu ya kalian baca ini ya. Tidak dong, kan itu pertanyaannya ada atau enggak? Berarti tidak dong. Kalau iya berarti ada dong. Mengetahui pertanyaan pembelajaran langsung dan belum terjawab berarti pembelajaran. Apa saja yang muncul belum didapatkan jawabannya langsung. Oke, kelompok ini gimana? Ya. Ini tidak kan berarti jawabannya tadi. Masa iya kalau iya berarti kita ada yang belum dijawab kan? Tidak kan? Oke, selesai. Oke, silakan lembar refleksinya kalian kumpulkan terlebih dahulu. Nanti ini kita baca bareng-bareng ya. Udah ditulis apa baca CMS? Kita baca harus bareng-bareng. Lihat nggak kalian? Bacanya bareng-bareng. Oke, sudah semua? Oke, jadi pertemuan kita sampai sini ya. Jadi minggu depan pelajaran kita mengenai model-model atom. Oke. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo kepada ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Kita akhiri pembelajaran ini adalah doa mulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam